Gini, kebanyakan trader itu gagal karena satu kesalahan, yang kelihatannya sepele banget. Mereka terlalu sibuk pengen jadi jago trading. Padahal ya, di dunia trading, yang bisa bertahan lama itu bukan yang paling pinter, tapi yang paling susah buat dihancurin. Trading itu bukan lomba adu skill. Ini soal sistem buat bertahan hidup. Nah, di sini kita bakal bongkar, kenapa sih ngejar-ngejar skill itu malah jadi jebakan, dan gimana caranya pindah ke pola pikir berbasis sistem. Yang mana, ini satu-satunya jalan menuju konsistensi. Oke, kita mulai dari data yang keras saja ya, biar kebayang. Menurut laporan dari SEBI, regulator pasar modal di India, 91% trader individu di pasar futures dan options itu rugi. 91%. Angka segini tuh bukan sekedar sial atau nasib buruk loh. Ini bukti kalau cara yang dipakai sama kebanyakan orang itu ya salah dari dasarnya. Ini bukan soal hoki, ini soal ada yang salah kaprah di cara berpikir kita. Nah, kutipan ini benar-benar jadi intinya. Di pasar, jadi orang pinter atau jago nebak arah market itu sama sekali bukan jaminan. Yang benar-benar penting itu seberapa kuat sistem Anda pas kena guncangan yang nggak terduga. Jadi ini bukan soal jadi jenius, tapi soal gimana cara kita bangun benteng pertahanan buat modal kita. Oke, sekarang kita bedah ya, mitos yang ngejebak banyak banget trader. Kita lihat bareng-bareng, kenapa sih ngejar titel Master Trader itu malah jadi jalan pintas buat gagal? Nah, coba lihat tabel ini. Ini menarik banget. Tujuan-tujuan ini kan kelihatannya logis banget ya kan? Pengen win rate tinggi, pengen entry-nya pas banget. Dan yang paling penting, pengen ngerasa bener sama analisanya. Tapi realitanya gimana? Akunnya malah jadi roller coaster, naik turun nggak jelas. Hasilnya nggak pernah stabil. Dan yang paling nyebelin, semua untung yang udah dikumpulin bisa ludes cuma gara-gara 1 atau 2 kali salah trade. Ini jebakan. Bener-bener jebakan. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Masalahnya bukan apakah Anda bakal salah, tapi seberapa parah kerusakannya pas Anda salah. Kenapa? Karena salah itu udah pasti bakal terjadi. Yang bisa kita kontrol itu cuma dampaknya, bukan kejadiannya. Coba kita lihat matematikanya deh, biar makin jelas. Slide ini nunjukin betapa bahayanya leverage tinggi. Kalau nggak pakai margin aja, kemungkinan rugi itu udah sekitar 66%. Tapi, lihat apa yang terjadi pas kita pakai leverage 150, kemungkinan ruginya langsung loncat ke 89,4%. Dan kalau nekat pakai 190, ya udah, secara matematis hampir 100% pasti hancur. Ini bukan lagi soal skill, ini udah matematika kehancuran yang nggak bisa dihindari. Nah, gambar ini nunjukin banget perilaku yang didorong sama ego. Grafiknya jelas banget kan? Makin sering kita trading, apalagi day trading, makin tinggi juga kemungkinannya kita ngalamin rugi besar. Ini tuh cerminan dari rasa terlalu percaya diri dan over trading. Kita jadi lupa sama resiko kerusakan, yang penting ego kita puas karena selalu ada di pasar. Oke, kita udah ngerti masalahnya kan? Sekarang kita pindah ke solusinya. Ini soal pergeseran pola pikir yang paling dasar, paling fundamental yang harus dilakuin setiap trader. Berhenti ngejar skill, mulai bangun sebuah sistem. Lihat perbandingannya di sini. Ini kayak dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada trader berbasis skill. Fokusnya apa? Entry yang sempurna, indikator dewa. Egonya tinggi, benci banget kalau rugi atau ngaku salah. Tujuannya, biar kelihatan pinter. Nah, di sisi lain, ada trader berbasis sistem. Fokusnya cuma satu, berapa resiko per trade-nya. Egonya netral, rugi ya udah, itu bagian dari permainan. Tujuannya bukan buat kelihatan pinter, tapi buat bertahan hidup. Kalau menang pun nggak lantas jadi sombong, ya cuma jalanin proses yang sama aja, lagi dan lagi. Nah, ini intinya. Skill itu mungkin bisa bikin Anda dapat duit cepat, benar. Tapi cuma sistem yang bisa mencegah Anda bangkrut. Tanpa sistem, satu kesalahan aja cukup buat balikin semua ke nol. Sistem itu jaring pengaman kita. Biar konsep sistem ini lebih gampang dicerna, kita pakai analogi yang jelas ya. Coba bayangin seorang pilot profesional. Dia lagi nerbangin pesawat isinya ratusan orang. Kira-kira apa prioritas utamanya? Pilot itu nggak terbang pakai perasaan atau insting. Dia ngikutin checklist dan protokol yang super ketat buat mencegah bencana. Nah, sama persis kayak di dunia trading profesional. Perusahaan-perusahaan prop trading itu nggak nyari orang jenius. Mereka nyari manajer risiko yang disiplin. Mereka pasang aturan ketat kayak gini. Ada batas rugi harian, ada batas rugi total, risiko per trade-nya kecil banget, dan semuanya dieksekusi pakai checklist, bukan emosi. Tujuannya? Cuma satu, bertahan hidup. Nah, saat kita udah mulai mikir pakai sistem, pertanyaan yang kita ajuin ke diri sendiri sebelum ngeklik buy atau sell itu bakal berubah total. Coba kita lihat bedanya. Pertanyaan yang salah tuh kayak gini. Strategi apa sih yang paling akurat atau indikator apa yang paling bagus?
Nah, ini pertanyaan khas trader yang fokusnya ke skill. Mereka selalu nyari holy grail, alat prediksi yang sempurna. Fokusnya selalu gimana cara menang, bukan gimana cara selamat kalau gue salah. Sekarang kita ganti pertanyaannya dengan yang benar. Pertanyaan pertama dan paling penting adalah, berapa besar kerugian yang saya siap terima di trade ini? Lihat kan, fokusnya langsung geser. Dari profit yang nggak pasti, kerugian yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita tentukan dulu skenario terburuknya. Pertanyaan kedua, berapa kali rugi beruntun yang bisa ditahan sama akun saya? Pertanyaan ini maksa kita buat mikirin soal ketahanan. Karena yang namanya rugi beruntun atau losing streak itu pasti kejadian. Pertanyaannya bukan bakal kejadian nggak ya, tapi pas itu kejadian, akun gue masih hidup nggak? Ini yang maksa kita buat pakai ukuran posisi yang kecil. Dan ini dia pertanyaan pamungkasnya. Anggap aja ini stress test buat sistem kita. Kalau 5 trade ke depan semuanya rugi, akun saya masih aman nggak? Kalau jawaban dari pertanyaan ini adalah enggak atau kayaknya enggak deh, itu artinya sistem risiko kita masih rapuh banget. Trader pro itu selalu mastiin jawabannya adalah iya, jelas aman. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Mari kita rangkum semua pergeseran pola pikir ini jadi satu kesimpulan yang jelas. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Trader profesional itu nggak bangun sistem buat menang besar. Mereka bangun sistem supaya nggak mati duluan. Jadi prioritas nomor 1, 2, dan 3 itu bukan profit. Tapi manajemen resiko, dan sekali lagi manajemen resiko. Profit itu cuma hasil sampingan dari pertahanan yang bagus. Dan ini pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Trading itu bukan buat ngebuktiin sesuatu, bukan soal siapa yang paling benar. Ini cuma soal gimana caranya kita bertahan cukup lama di permainan ini, supaya sistem kita yang berdasarkan probabilitas statistik bisa bekerja. Momen di mana Anda berhenti pengen kelihatan pinter dan mulai fokus buat bertahan, nah disitulah konsistensi baru bisa dimulai.